Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran dan pemberian makan. Sebagaimana yang demikian ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah al-ayah al-mi'ah al-khamisah wa thamanun. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Baqarah 185. Kemudian hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuki bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril dahulu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap tahun di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Faya'rudu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Maka Rasulullah menyodorkan Al-Qur'an, memperlihatkan bacaan Al-Qur'an di hadapan Jibril alaihi salam. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah menjadi sosok yang sungguh sangat dermawan, melebihi hembusan angin. Muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam dua dalil Al-Quran dan hadis disimpulkan bahwasanya bulan Ramadan bulan Al-Quran dan pemberian makan. Dan yang demikian ini dikuatkan perkataan seorang tabi'in, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan ketika masuk Ramadan, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Sesungguhnya dia hanyalah bulan membaca Al-Quran dan memberikan makan. Maka dalam dua hal ini bisa kita lihat gambaran para salafil ummah. Misalnya dalam hal membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita lihat Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik Ibnu Anas, yang tidak pernah berhenti dalam mengajar, belajar di Masjid An-Nabawi. Kata salah seorang muridnya, Ibnu Abdul Hakam, ketika masuki Ramadan, yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati alil ilm wa yuqabilu ala tilawatil Quran fil mushaf. Beliau meninggalkan bacaan hadis, meninggalkan majelis alil ilm, dan fokus terhadap bacaan Al-Quran. Begitu pula dari kalangan tabi'in, Sa'id Ibnu Jubair, salah seorang murid Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan murid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau Sa'id Ibnu Jubair ketika masuk bulan Ramadan, sebulan penuh di setiap 2 malam khatam Al-Quran. Kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, ketika berada di bulan Ramadan, di setiap hari, di siang hari khatam Al-Quran, dan sesudah sholat tarawih di tiap 3 malam khatam Al-Quran. Begitu pula
imam-imam yang lainnya dari salafil ummah. Kemudian dalam hal kedermawanan, dalam hal ini ditekankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbu lirrajul az-ziyada bil jud fi syahri Ramadan. Aku menginginkan seseorang ini bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hajatin nas ila masahlihim, demi mencukupi kebutuhan manusia agar lebih baik ketika berada di bulan Ramadan. Wali tasyaghuli katsirin minhum bisom wal qiyam an makasibihim, agar mereka lebih disibukkan lagi dengan puasa dan qiyamul lail daripada mengais rezeki, daripada sibuk dengan urusan dunia. Maka dalam hal ini bisa kita tengok kehidupan para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan, akan kedermawanan mereka. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau ini kalau berpuasa tidak pernah berbuka kecuali bersama fakir miskin. Kecuali bersama fakir miskin. Dan suatu saat bila mana ada peminta-minta datang ke rumahnya menjelang sahur, makanan yang ada di hadapannya dikasihkan kepada peminta-minta. Walaupun dengan itu akhirnya dia tidak mendapatkan bagian untuk makan sebagai makan sahur. Lebih mementingkan orang lain. Kemudian dari kalangan tabi'in, Hammad ibnu Abi Sulaiman. Beliau ini mencukupi 500 orang untuk berbuka di bulan Ramadan dari awal hingga akhir bulan. 500 orang. Kemudian memasuki Idul Fitri, 500 orang ini setiap orangnya dikasih 100 dirham. 100 dirham kita kuruskan ke rupiah sekitar 450.000 rupiah. Kali 500 berapa? 225 juta. Seperti itu besar. Ikhwani fiddin, azaniyallahu wa iyyakum. Itulah cerminan gambaran para salafil ummah di bulan Ramadan. Di samping qiyamul lail, samping amal-amal soleh yang lainnya, mereka prioritaskan membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghatamkannya, dan juga prioritas memberikan buka, memberikan makan orang-orang yang berpuasa, dan itu menjadikan prioritas mereka. Maka yang demikian itu mudah-mudahan bisa menjadikan kita suri tauladan, contoh, agar memberikan kita motivasi, dorongan, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.